Itu yang kita persoalkan gitu ya. Menetapkan upah minimum itu harus sekali lagi harus berdasarkan kesepakatan bersama, hubungan tripartit. Jadi mekanismenya yang ditempuh Pak Anies itulah yang tidak benar. Jadi ketika diputuskan di level provinsi maka itu final. Kalau provinsi lain ada UMP provinsi, lalu akan ada upah minimum kota dan upah minimum kabupaten yang bisa berbeda-beda satu tempat dengan lainnya. Kalau Jakarta satu kesatuan. Dari perubahan upah minimum DKI Jakarta itu akan berdampak kepada daerah-daerah atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Dan kami berharap kepada Bapak Gubernur untuk mengurungkan niatnya. Apabila Pak Gubernur tetap melakukan revisi tersebut, maka kami tentunya akan melakukan upaya-upaya hukum yang bermanfaat untuk para pengusaha dan untuk kita semuanya. Karena itulah, untuk memberikan rasa keadilan kepada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang masuk akal, bagi pengusaha dengan pertambahan pertumbuhan ekonomi yang ada seperti sekarang ini, dia menjadi ukuran yang masuk akal. Karena toh biasanya naiknya 8,6%, sekarang malah 5,1%. Itu aja. Pengusaha resmi gugat Anies ke PT UN soal UMP 2022. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo resmi melayangkan gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Anies Baswedan dibawa ke pengadilan atas keputusan Gubernur atau Kepgub nomor 10517 tahun 2021 tentang UMP tahun 2022. APindo tak terima Anies merevisi Kepgub tentang UMP sehingga upah minimum Jakarta pada 2022 naik 5,1% dari semula 0,85%. Mereka mengaku tidak dilibatkan oleh Anies terkait revisi UU UMP. Ia sudah diserahkan gugatannya ke PT UN pada Jumat, kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi DPP APindo DKI Jakarta Nurjaman melalui pesan singkat kepada Detikcom pada Sabtu 15 Januari. Nurjaman pada kesempatan sebelumnya menjelaskan bahwa pihaknya mendorong Anies untuk membatalkan Kepgub tentang UMP DKI Jakarta 2022 yang naik 5,1%. Dengan demikian UMP yang berlaku adalah kenaikan 0,85%. Kami memohon kepada Kepgub DKI untuk mencabut kembali tentang SK Gubernur 1517 mengenai upah minimum yang ditetapkan kemarin dan menetapkan kembali dan menghidupkan kembali SK Gubernur 1395, tuturnya dalam konferensi pers. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia telah menegur sejumlah kepala daerah yang menetapkan UMP tak sesuai aturan. Dia sampai berkirim surat kepada para gubernur tersebut. Polemik unsur resapan peninggalan masalah tahun 2021 rupanya belum benar-benar selesai. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengungkap bahwa dia tetap memutuskan penghapusan anggaran pembuatan sumur resapan itu kemarin. Dia menghapus anggaran sumur resapan itu di hadapan Sekda DKI selalu Ketua TAPD Pemprov DKI. Sebelum dihapus, kata dia, Ketua TAPD Pemprov DKI berusaha meyakinkannya untuk menganggarkan itu pada tahun 2021 ini. Kemarin dalam rapat rasionalisasi APBD DKI tahun 2022 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk tetap meniadakan kegiatan pembangunan sumur resapan itu. Kendati Ketua TAPD mengusulkan agar DPRD DKI kembali menganggarkannya. Begitulah kata dia dalam keterangannya pada Sabtu 15 Januari. Dia mengatakan hal yang aneh anggaran sumur resapan bisa muncul kembali dalam APBD DKI. Sebab sebelumnya anggaran senilai 120 miliar tersebut bahkan telah dicoret untuk pembahasan dan masih dalam bentuk rancangan anggaran. Anehnya kegiatan anggaran senilai 120 miliar rupiah itu kembali hidup dalam rancangan Perda tahun 2022. Dia mengatakan dirinya kembali mencoret anggaran sumur resapan itu dengan tujuan agar tidak dialihkan pada program lain yang lebih bermanfaat, salah satunya adalah program normalisasi sungai. Sudah selayaknya APBD itu dikembalikan masyarakat dalam bentuk banyak hal yang lebih bermanfaat. Jika untuk pengendalian banjir, maka jawabannya adalah normalisasi sungai, bukan membangun sumur resapan yang justru hanya memboroskan APBD, katanya.